Nah, selanjutnya yang ketiga ada ketersediaan air di Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu ketersediaan airnya sudah sangat tipis sekali. Kalau kita lihat itu yang dilingkarin warna merah itu adalah krisis air seperti itu ya. Jadi harus memang diselesaikan krisis air tersebut. Selanjutnya yang keempat itu adalah konversi lahan ya. Jadi konversi lahan ini terbesar itu ada di Pulau Jawa ya. Jadi lahan terbangun itu di Jawa sehingga gedung-gedung itu sulit sekali untuk dibangun lagi di Pulau Jawa karena sudah lahan yang sudah habis, pembangunan yang di sana terlalu masif seperti itu. Terus yang kelima adanya urbanisasi. Ya. Jadi urbanisasi itu juga salah satu penyumbang daripada tingginya konsentrasi penduduk di sana di Pulau Jawa. Terus yang selanjutnya adalah itu terkait dengan suara saya masih kedengaran nggak ya? Masih, Ustaz. Ya. Ya, terus tolong yang lainnya di mute dulu ya suaranya ya. Saya lanjutkan. Yang keenam itu meningkatnya beban Jakarta ya sehingga kerugian ekonomi itu akibat penurunan daya dukung lingkungan itu menjadi besar. Jadi akibatnya terpusat di Jakarta itu bisa menyebabkan banjir, habis itu tanah turun. Jadi di sana itu sudah kualitas air 96% itu tercemar ya. Terus kemacetan tinggi yang pasti di Jakarta itu yang menyebabkan kerugian ekonomi juga akibat kemacetan itu. Oke. Yang selanjutnya kriteria penentuan lokasi ibu kota negara ya. Jadi yang pertama itu harus dipahami terkait dengan lokasi strategis ya. Jadi ada beberapa penentuan lokasi ibu kota negara IKN. Yang kedua adanya tersedianya lahan luas. Jadi kalau lahan luas itu milik pemerintah itu bisa mengurangi biaya investasi ya. Kalau punya swasta kita harus kong kali kong dulu bagaimana untuk membangun suatu infrastruktur. Jadi kalau sudah itu lahannya milik pemerintah, perhutani atau sebagainya itu bisa kita manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Ya. Yang ketiga adanya bebas bencana. Jadi di Indonesia atau terutama di Kalimantan Timur itu keluar daripada zona ring of fire ya. Jadi karena di sini minim atau tidak ada gunung Merapi yang menyebabkan kawasan ring of fire itu tidak terpusat di Kalimantan Timur ya. Jadi bukan aman tapi relatif aman ya. Karena tahun 2002 seingat saya pernah gempa tapi tektonik kecil saja gitu. Terus ada beberapa hal yang terkait juga tentang existing yang sudah berkembang tentang akses mobil, tentang ketersediaan negara maritim juga karena Kalimantan Timur itu dikelilingi oleh sungai dan sebagainya. Juga potensi konflik sosial yang kecil di Kalimantan Timur sehingga budaya terbuka terhadap para pendatang itu lebih welcome ya di Kalimantan Timur ini. Terus juga terkait dengan pertahanan dan keamanan. Itu hal-hal yang penting di kriteria lokasi ibu kota negara. Cowok pesawat panas. Ya. Mohon di mute ya partisipan ya, jangan ribut. Selanjutnya terkait dengan efek pengganda perekonomian. Apa sih ibu kota itu efek pengganda terhadap ekonomi itu apa? Sisi positif lah kehadiran ibu kota negara. Yang pertama itu adalah terkait dengan output multiplier 2,3. Ini kalau kita dalam statistik namanya bisa disebut slope atau koefisien. Kalau kalian ingat Y sama dengan A plus B1 X1, nah multiplier inilah yang ada di B1 itu. Beta 1 itu disebut multiplier dalam statistik gitu ya, dalam ekonometrika kalau kalian masih ingat. Nah, jadi kalau misalnya kenaikan daripada pendapatan kalian, saya ambil contoh yang lebih simpel ya, 1 juta misalnya, maka ya, di kedepannya output kalian bisa mendapatkan sekitar 2,3 juta seperti itulah. Nah, jadi kalau kalian itu punya pendapatan misalnya gross domestic product per kapitanya 1 juta, itu output multiplier untuk perekonomian nasional itu 2,3 juta. Nah, jadi sebagai efek pengganda ya.
Jadi pemerintah itu memberikan gambaran bahwasannya kalau misalnya suatu ekonomi itu suatu perekonomian itu lancar, ya, dan juga daerah Kalimantan Timur ini kan salah satu penyangga juga Samarinda, Balikpapan dan sebagainya, maka itu akan berimbas pada gross domestic product nasional, ya, PDB nasional, ya, atau bahasa mudahnya pertumbuhan nasional. Terus ada yang kedua, efek ekonominya adalah ibu kota negara pindah ke Kaltim itu menurunkan kesenjangan antar wilayah, ya. Jadi yang awalnya mulai di Jawa itu tentu saja terkonsentrasinya secara transisi perlahan itu akan muncul di Kalimantan. Jadi kita itu mungkin sebagai pulau yang dalam tanda kutip tertinggal itu kita bisa mengejar, ya, keterseimbangan ekonomi antara Jakarta atau Jabodetabek dan sebagainya itu dengan Kalimantan. Kita bisa menyamain gross domestic product kita, output nasional, output PDRB kita dengan gross domestic product nasional. Jadi kita bisa menyamain pertumbuhan kita dengan pertumbuhan yang ada di Jawa. Karena terkonsentrasinya sudah pecah, tidak lagi di Jawa, tapi konsentrasinya di Kalimantan. Terus dampak ekonomi juga, produktivitas di inovasi teknologi dan juga konektivitas perdagangan antar wilayah, ya. Nah, ini adalah estimasi cost project dari estimasi awal dari ibu kota negara, ini dapat dari Bappenas, ya. Nah, itu kita lihat sini fungsi utama itu dianggarkan 51, triliun, ini adalah rancangan awal. Terus fungsi pendukungnya, supporting-nya ada 233 triliun. Terus tadi ada fungsi penunjangnya 169 triliun. Itu ada skema pembiayaannya, ada pakai APBN, ada KPBU, ada skema kerjasama pemanfaatan, ya. Yang lebih condong di sini kalau saya pribadinya adalah KPBU, karena itu adalah namanya P3, Public Private Partnership, ya, kalau dalam ekonomi kerjasama seperti itu. Jadi Public Private Partnership ini menyelaraskan antara pemerintah, state, dan juga state ownership and private ownership to cooperate build the infrastructure operation. Jadi dia membangun operasional gedung dan juga sebagainya dengan kerjasama antara pihak swasta dan pihak pemerintah. Ntar share resikonya ada namanya PJPU. Apa PJPU panjangannya silahkan aja ntar dipelajari lebih lanjut, karena kita lagi nggak belajar tentang ekonomi infrastruktur pembangunan. Ya, kita lanjut selanjutnya. Ini adalah lokasi terpilih ibu kota negara. Kalau kita lihat di sini ada kawasan inti pusat itu akan dibangun sekitar 5.644 hektar, ya, atau sekitar berapa? Kalau di kilometer kan pasti sekitar 56 km persegi. Ada kawasan IKN juga itu ada 42.000 hektar. Ada kawasan perluasan itu sekitar 180.000 hektar, ya. Nah, di sini nih, jadi ini adalah yang dilingkar-lingkarin itu adalah kawasan IKN. Ntar kawasan inti pusat ini insya Allah yang tahun 2024 sampai 2029 itu akan dibangun lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, dan juga gedung DPR di situ, ya. Jadi dia seperti pelita pembangunan 5 tahun. Kita tahun 2030 ke atas sampai 2035 itu baru ntar supporting buildingnya. Jadi pembangunan supportnya seperti misalnya infrastruktur pendukung kampus dan sebagainya itu muncul di 2030 ke atas seperti itu. Nah, alasannya tadi seperti saya bilang di awal, ini kalian bisa lihat di mana di layar, ya, tentang resiko bencananya minimal, ya, karena di ibu kota negara resiko bencana minimal, terus lokasinya berada di tengah-tengah Indonesia, dan juga jadi antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajan Pasir Utara itu dia dekat dengan daerah penyangga, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Jadi disupport oleh dua pendukung daripada kota kita. Kalau Balikpapan kan itu kan lebih ke minyak kan, kalau di Samarinda itu lebih kepada coal, batu bara seperti itu. Jadi dua penyangga inilah yang menyebabkan cocoknya PPU dan Pukar itu salah satu daripada terpilih menjadi ibu kota negara. Terus lahan negara 158.000 hektar. Nah, jadi mengurangi investasi, ya, karena lahannya sudah milik negara seperti itu. Selanjutnya ini adalah beberapa
data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik ya terkait dengan kondisi di sana ya. Jadi luas wilayah itu di Penajam Pasir Utara, kita ambil kawasan inti saja, misalnya Penajam Pasir Utara itu sekitar 3.000 kilometer persegi luas wilayahnya ya. Nah, terus ada penduduk Kabupaten Penajam Pasir Utara itu bisa lihat di layar sekitar 170. Ini berdasarkan age, berdasarkan usia. Nah, terus selanjutnya adalah jumlah penduduk Penajam Pasir Utara, ini juga kalian bisa lihat itu terdiri dari 4 kecamatan ya. Jadi Penajam Pasir Utara provinsi is divided by 4 sub-district. The first one Babulu, Waru, Penajam Sepaku, and you would like to see the sum up to the total in level of education attainment. You are able to see the di SD ya, ada SMP dan juga high school. Di SMA itu jumlahnya in 2020 sekitar 31.000 ya, 3132 ya, sekitar 31.132 sekian gitu. Harus ada pendapatan yang ditamatkan, itu ternyata pendidikan di sana untuk graduate S1 itu sekitar 5.235 ya. Jadi sekitar 5.325 dan juga S2 224 ya. 134. Jadi 224. Jadi ini jumlah update dari Badan Pusat Statistik ya. Terus ada selanjutnya terkait dengan pendidikan tinggi ya yang ditamatkan, itu kalian bisa lihat di layar atau kita fokus saja ke langsung ke sini aja. Ini adalah luas wilayah menurut kecamatan. Jadi data-data yang saya tampilkan ini adalah data-data untuk mengestimasi Penajam Pasir Utara seperti itu ya, terkait dengan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia bidang ekonomi syariah di Penajam Pasir Utara ya, di kawasan inti ibu kota negara. Jadi luas wilayah menurut kecamatan, kalau kita lihat tadi awal data ini kan dari sekitar 3.000 ya, 3.060 lah lebih tepatnya ya. Jadi sekitar 3.060 luas daratnya, landnya. Kalau lautnya sekitar 272 km persegi. Nah, kita lihat sini, if the area of the PPU is 3.000 ya, sekitar 3.000 km persegi. Samarinda ini luasnya 717 km persegi. So at least for perguruan tinggi agama Islam is needed with minimum 2 majors, ekonomi syariah dan perbankan syariah in each district. Jadi kalau misalnya Penajam Pasir Utara itu ingin menyamai dengan Samarinda, dia minimal harus memiliki 4 perguruan tinggi agama Islam negeri. Ya, jadi setiap distrik, in each district ya has at least for Islamic University minimum 2 majors, ekonomi syariah, syariah economic and Islamic banking. Jadi yang pertama di Babulu ada 1 ya, terus di Waru ada 1 IAIN, bukan IAIN, sembarang aja lah, perguruan tinggi Islam Babulu, terus Waru juga perguruan tinggi Islamnya ada, dan minimal 2 jurusan, Penajam Pasir Utara juga ada, terus Paku juga ada ya. Jadi angka-angka yang kalian lihat di layar itu bukan angka mati semata, itu sudah saya estimasi di Excel ya. Terus basis for the basis perguruan tinggi agama Islam kampus is built with an average project value of 122 miliar ya, Ministry of Finance. Jadi menurut Kementerian Keuangan tahun 2017 sampai 2020 bahwasannya pembangunan perguruan tinggi agama Islam itu 1 unitnya itu dibangun dengan dana 122 miliar. Jadi 1 UIN itu dibangun 122 miliar. Itu hasil daripada Kementerian Keuangan menggelontorkan dana 7 triliun itu dibagi 57 unit selama 2017 sampai 2020. Maka per unitnya suatu kampus itu layaknya UIN itu dibangun atas dasar anggaran 122 miliar. Nah, ini artinya this means that the proportion of each campus is 0.0005% of the budget for supporting function of PTAI Bappenas. Jadi menurut kalau dilihat dari Bappenas, kalau kita lihat data tadi dari sini ya. Nah, data daripada estimasi cross proyek, estimasi awal pembentukan ibu kota negara KOS itu bahwasannya kalau kita membangun perguruan tinggi agama Islam negeri ya 4 saja itu kita menyerap absorption of budget, menyerap budget daripada APBN kita 0,002%. Jadi hanya 0,002% itu Penajam Pasir Utara sudah bisa memiliki 4 kampus ya, dengan minimum 2 jurusan, ekonomi syariah dan perbankan syariah.
hanya dengan 0,002% saja penyerapan daripada APBN. Seperti itu. Terus ini ada estimation of actual human resources increase, ini adalah lonjakan estimasi sumber daya ekonomi syariah tahun 2030. Saya mengestimasinya dengan proyeksi geometrik ya. Kalau yang pernah belajar statistik dan ekonometrika, ini adalah proyeksi statistik. Karena saya dulu asisten riset di Universitas Gadjah Mada di statistik, jadi saya tiap hari kerjaannya berkaitan dengan statistik dan ekonometrik ya. Jadi estimasi daripada human resource increase ini tahun 2030, ini kalau kita lihat ini adalah jumlah mahasiswa daripada FEBI ya, IAIN Samarinda. Ini saya ambil data primer dari akademik, bahwasannya prodi untuk ekonomi syariah perbankan syariah itu jumlahnya sekitar 1000-an. Kalian bisa jumlahkan sendirilah gitu ya. Jadi 713 ditambah yang aktif ditambah cuti, dan juga yang aktif ditambah cuti itu berapa, ntar ketemu jumlahnya, terus kita masukkan dalam estimasi proyeksi geometrik, maka ntar keluar daripada angka misalnya proyeksi tahun 2030 ekonomi syariah itu background ekonomi syariah tahun 2030 itu sekitar 935.000 ya, jadi sekitar 935.000. Nah, ini saya memakai beberapa asumsi karena untuk menghitung daripada suatu rumus geometrik itu kita butuh tahun dasar. Saya mengambil tahun dasar 2020 dan juga rasio-rasio ini kalian akan harus dapatkan. Jadi ntar ketika kita menggunakan asumsi bahwasanya ekonomi syariah itu per tahunnya itu naik 121 mahasiswa, dan itu dalam waktu 6 tahun. Artinya dalam waktu 6 tahun naik 121, habis itu tahun berikutnya naik 121 ya, secara ceteris paribus. Dan juga perbankan syariah itu dia naik selama 5 tahun 131 mahasiswa. Nah, jika 175.000 mahasiswa ini dikali 4 kampus, maka kita akan mendapatkan 700 mahasiswa ES, mahasiswa ekonomi syariah, dan perbankan syariah sekitar 950 mahasiswa. Nah, 175 ini dapat dari mana? Dapat dari angka geometrik seperti itu. Ya, kalian bisa lihat dari angka geometrik di sini bahwasanya proyeksi tahun 2030 SDM ekonomi syariah kita di tahun 2030 itu sekitar 175.000. Kalau kita totalkan jumlah semuanya, maka kurang lebih SDM kita berbackground ekonomi syariah itu di tahun 2030 berpotensi yang akan bekerja di lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank berbasis syariah sekitar 935.000. Bahasa mudahnya adalah lonjakan daripada human resource Islamic economic itu akan background ekonomi syariah itu mahasiswa 935.000 alumni ya. Dia lonjakan di sana 935.000 mahasiswa SDM ekonomi syariah kita di tahun 2030 di Penajam Pasir Utara, di kawasan inti ibu kota kita. Nah, jadi ini tahun 2030, saya memproyeksikan tahun 2030 seperti itu ya. Karena tahun 2030 adalah menurut Bappenas adalah tahun supporting infrastruktur. Jadi infrastruktur pendukung itu dibangun di tahun 2030. Kalau 2030 ke bawah itu hanya dibangun 3 lembaga yudikatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, terus ini adalah number of S1 graduate. Ini adalah jumlah daripada lulusan S1 ya di tahun 2030 di ibu kota negara kita. Saya menggunakan Arch in Min. Kalau yang pernah dengar estimasi Box-Jenskin ya, kalau pernah belajar modeling Box-Jenskin ada namanya Arch in Min. Itu saya menggunakan interpolasinya ya. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat karena data BPS yang saya dapatkan itu kalau kalian lihat di layar sini ya, itu hanya sedikit, hanya tahun 2017 sampai 2020. Maka itu dibutuhkan drilling data interpolation untuk membuka data itu kembali. Nah, jadi kita harus melewati kaidah statistik untuk mendapatkan berapa jumlah lulusan S1 yang di tahun 2030. Nah, ini saya sudah menggunakan Arch in Min modeling dengan metode interpolasi, maka alumni S1 yang kita dapatkan itu sekitar 12.306. Nah, masalahnya adalah kita tidak tahu 12.306 ini itu background-nya ekonomi syariah atau tidak. Maka bahasa mudahnya adalah seperti ini, peluang dan tantangannya. Kita harus melihat berkompetisi antara SDM ekonomi syariah dan ekonomi syariah. Nah, jadi yang 12.306 itu versus 935.000 SDM. Saya menggunakan asumsi misalnya 935.000 itu adalah SDM ekonomi syariah,
versus non ekonomi syariah di angka 12.306 alumni masuk S1 itu akan berebutan lapangan kerja. Nah, maka kita harus membuat competitive advantage, ya, keuntungan kompetitif bahwasanya orang background ekonomi syariah itu harus bisa memiliki soft skill dan hard skill, ya. Karena entar di sana itu di ibu kota negara, kalau kita rancangannya RPJMD-nya, bukan RPJMD tapi RPJM-nya, ya, itu banyak applied major, banyak jurusan terapan. Nah, maka itulah misalnya kayak akuntansi syariah dan juga ekonomi syariah pun harus dilandasi kalau bisa ada laboratorium terpadunya, laboratorium pusat ekonomi syariah. Saya di sini menuliskan Extra Applied Research Laboratory atau laboratorium riset berbasis jurusan, berbasis terapan untuk ekonomi syariah. Jadi ntar kita di Kaltim jangan sebagai penonton saja, kita juga harus bisa berkontribusi masuk ke dalam dunia kerja di pembangunan IKN ini. Ya, jadi kalian bisa lihat opportunities and challenges-nya. Ya, oke, itu saja dari saya, sudah overtime. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya aturkan kepada Bapak Ahmad Syarif MSc. Untuk pertanyaan nanti kita langsung sama yang sesi 2 ya. Kita lanjut ke yang sesi 2 kepada Bapak Sumardi Jamil. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Zakat Kaltim dan CEO Depo Kaltim. Beliau juga adalah salah satu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di program studi IAIN Samarinda. Semoga apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Sumardi Jamil dengan tema pemberdayaan zakat produktif di LAS Depo Kaltim bisa menambah ilmu kita semua. Kepada Bapak Sumardi Jamil, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih kepada moderator Pak Mahmud atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati pimpinan IAIN Kota Samarinda, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Program Studi, dan juga narasumber sebelumnya Pak Ahmad Syarif, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan di pertemuan yang singkat ini coba saya maksimalkan memberikan insight terkait dengan bagaimana pengelolaan zakat untuk usaha produktif. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi pemateri sebelumnya Pak Ahmad Syarif sudah menyampaikan terkait dengan peluang, tantangan Kalimantan Timur yang ditunjuk menjadi ibu kota baru, dan tentunya kita berharap penunjukan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru ini berimbas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur, termasuk diantaranya adalah ekonomi syariah, sehingga SDM ekonomi syariah harus siap merespon dipindahkannya ibu kota di Kalimantan Timur, termasuk diantaranya adalah kesiapan SDM dari kampus IAIN Samarinda. Mudah-mudahan ini menjadi angin segar bagi kampus, bagi mahasiswa, bahwa peluang-peluang untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara, termasuk peluang berkontribusi mengembangkan ekonomi syariah yang terbuka lebar dengan ditunjuknya Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Republik Indonesia. Zakat, infak, dan sedekah termasuk wakaf yang nanti akan menjadi sedikit banyak bahasan saya di kesempatan pada siang hari ini, merupakan salah satu instrumen ekonomi syariah yang harus dikapitalisasi, yang harus diberdayakan, yang harus dimaksimalkan dalam upaya untuk menyongsong
ibu kota baru tadi. Sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi penonton, tapi kita juga menjadi pemain. Kita tidak hanya sekedar menjadi objek pembangunan, tapi kita juga bisa menjadi subjek dari pembangunan, terutama ketika nanti IKN digeser ke Kalimantan Timur. Nah, zakat sebagaimana amanah undang-undang ya nomor 23 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat mengamanahkan salah satunya adalah bagaimana manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Nah, jadi zakat, infak, sedekah termasuk juga adalah wakaf, termasuk dana sosial keagamaan lainnya merupakan instrumen ekonomi syariah yang harus didayagunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya, sehingga dalam konteks kita di Kalimantan Timur, potensi zakat yang begitu besar, ya, potensi wakaf yang juga sangat besar, benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Ya. Jadi ini amanah undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. Lalu pertanyaannya, kepada siapakah amanah undang-undang ini dibebankan? Ya, kepada lembaga manakah yang diperbolehkan mengelola zakat, infak, sedekah, termasuk dana sosial keagamaan lainnya ini? Nah, sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tadi, ya, ada dua lembaga yang diberikan amanah untuk mendayagunakan zakat. Sehingga zakat ini memberikan manfaat lebih, bukan hanya sekedar karitas konsumtif, tapi juga bisa memproduktifkan mustahik, sehingga dia bisa menjadi sejahtera, bisa meningkat kehidupannya. Yang pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional. Ya. Dan sebagaimana kita tahu, Basnas ini ada di pusat, Basnas RI sebagai koordinator, juga sekaligus juga regulator, dan juga ada Basnas di tingkat kabupaten kota dan Basnas di tingkat provinsi. Dalam konteks kita di Kalimantan Timur, ada Basnas Kalimantan Timur dan ada Basnas kabupaten kota, kecuali Mahulu yang sampai saat ini masih berstatus sebagai UPZ. Ya. Kemudian yang diberikan amanah untuk mengelola zakat ya adalah Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat ini adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Syaratnya bagi lembaga zakat harus mendapatkan izin dari menteri atau dari pejabat terkait yang ditunjuk oleh undang-undang. Nah, sekarang berapa sih jumlah lembaga pengelola zakat yang diamanahi untuk mengelola zakat, Bapak Ibu sekalian? Nah ini, hingga hari ini jumlah pengelola zakat baik Basnas maupun LAS yang sudah resmi ditunjuk oleh pemerintah adalah kalau di Indonesia jumlahnya 647. Jadi begitu banyak, ya. Nah, di Kalimantan Timur sendiri itu ada 22. Jadi ada 22 di mana satu Basnas provinsi, kemudian satu Basnas kabupaten kota, Mahulu belum masih status sebagai UPZ. LAS perwakilan yang ada di Kalimantan Timur itu ada 9, LASNAS ya, Lembaga Amil Zakat Nasional. LAS provinsi itu hanya ada 1, dan LAS kabupaten kota itu ada 2. Nah, LAS provinsi itu siapa? Nah, LAS provinsi itu adalah Dana Peduli Umat Kalimantan Timur. Jadi DPU ini merupakan satu-satunya LAS skala provinsi yang ada di Kalimantan Timur yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Ya. Yang diamanahi salah satunya untuk mengelola dana-dana zakat, infak, dan sedekah dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas umat. Nah, sekarang saya lebih concern ke pendayagunaan zakat produktif oleh DPO Kaltim. Sebagai informasi, alhamdulillah di tahun 2019 yang lalu LAS DPO Kaltim mendapat juara 1 lomba Jisfaf unggulan dalam event Festival Ekonomi Syariah yang digagas oleh Bank Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu kebanggaan bagi masyarakat Kalimantan Timur bahwa salah satu lembaga zakat yang ada di Kalimantan Timur mendapatkan pengakuan di level nasional sebagai lembaga unggulan pengelolaan Jisfaf produktif ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 ya, mengatur terkait dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Jadi di situ diatur terkait dengan kepada siapa, tujuannya apa, dan apa syaratnya. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut ada beberapa ketentuan terkait dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Yang pertama, pendayagunaan zakat untuk produktif itu haruslah dalam rangka penanganan fakir miskin, membantu masyarakat miskin yang sebelumnya biasanya hanya mendapatkan bantuan yang sifatnya karitas ya, kemudian diberikan modal usaha sehingga kehidupan ekonominya bisa meningkat. Jadi pendayagunaan zakat targetnya ke sana. Jadi pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini harus bisa menaikkan mentransformasi dari seorang mustahik menjadi munfik. Alhamdulillah kalau dia bisa menjadi muzaki. Ini bahasa yang biasa kita dengar. Kemudian syarat ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama, sebelum diberikan modal usaha misalnya, si mustahik tersebut harus sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya yang sifatnya konsumtif ya. Sebab apa? Sebab pengalaman kita dalam memberikan modal usaha kepada mustahik selama ini, kalau kita berikan modal usaha tapi kebutuhan dasar hidupnya itu tidak kita bantu, biasanya modal usaha itu dipakai untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga yang harapannya dengan modal usaha bisa menjadikan dia menjadi munfik, bisa menjadi berdaya, menjadi mandiri, gagal. Nah, gitu. Jadi syarat ini harus terpenuhi. Yang kedua, harus memberikan nilai tambah ekonomi bagi mustahik. Artinya dengan adanya zakat produktif tadi, maka ekonominya harus meningkat. Yang ketiga, mustahik yang dibantu haruslah berdomisili di wilayah kerja di mana lembaga pengelola itu ada. Jadi kalau misalnya Samarinda, maka yang bantu itu adalah lembaga zakat yang ada di kota Samarinda. Jadi tidak digeser ke tempat yang lain atau Las DPO Kaltim kemudian bantu ke mustahik yang ada di Kalimantan Selatan atau bahkan di Kalimantan Utara, bukan begitu ya. Ini syarat yang diamanahkan dalam undang-undang, dalam Peraturan Menteri Agama. Kemudian pemberian modal usaha bisa perorangan atau kelompok. Nah, ini syarat pemberian zakat untuk usaha produktif. Dan yang terakhir, nah ini juga paling penting yang sering diabaikan adalah adanya pendampingan dari lembaga zakat. Ya. Harus ada didampingi. Ya. Sebab kalau tidak, ya seperti kita melempar garam di laut, maka dia tidak akan memberikan dampak apa-apa. Karena kalau masyarakat mustahik diberikan modal usaha, nah itu kepake tuh untuk usaha yang kepake untuk kebutuhan konsumtif. Oleh karena itu, prinsip pendayagunaan zakat itu dalam usaha produktif itu digambarkan segitiga pemberdayaan, harus ada growth ekonominya, ada akses sosialnya, dan ada social justice atau advokasi. Lalu bagaimana DPU mengimplementasikan pemberdayaan zakat? Ya, bagaimana DPU mendayagunakan zakat untuk usaha produktif ya, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini ada 3. Ketika kita bicara pengentasan kemiskinan, maka kita harus bicara 3 sektor sekaligus. Ya. Tidak bisa kita memberikan modal usaha, tapi di sisi yang lain persoalan ekonomi hidupnya itu belum kita bantu, belum selesai. Begitu pula kita ingin memberikan modal usaha, tapi kapasitas SDM-nya, pasarnya itu belum kita buka juga akan gagal. Sehingga kalau kita bicara pengentasan kemiskinan, dengan mendayagunakan dana zakat, maka kita harus mensinergikan, mengkolaborasikan sekaligus aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek advokasi, termasuk di sini adalah aspek dakwah. Bagaimana membangun kepercayaan diri si mustahik, membangun marwah dia bahwa berusaha itu lebih baik daripada meminta. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini yang perlu diedukasi kepada mustahik. Makanya sekarang di Kementerian Agama Republik Indonesia itu meluncurkan yang disebut dengan program Kampung Zakat ya. Kampung Zakat ini di mana sebuah wilayah
itu dimasuki semua baik aspek ekonominya, sosialnya, advokasinya secara bersamaan, sehingga dengan demikian itu akan mempercepat pengentasan kemiskinan termasuk pemberdayaan masyarakat. Nah, ini tadi yang disebutkan dengan ketika kita bicara terkait dengan pengentasan kemiskinan, maka bukan hanya sekedar memberikan modal usaha, tapi juga penuhi dulu kebutuhan hidup. Masyarakat itu diberikan akses tentang kesehatan, diberikan akses tentang pendidikan, diberikan akses terkait dengan kegawat daruratan termasuk masalah kebutuhan makan sehari-hari. Ini clear dulu, baru kemudian kita bicara lebih lanjut pemberian modal usaha untuk usaha ekonominya kan gitu. Jadi ini penting yang tidak boleh diabaikan sebelum kita masuk kepada tahapan pemberian modal usaha. Kemudian, terkait dengan pemberian ekonomi, kita tidak hanya sekedar memberikan modal ekonominya, tapi juga memberikan jalan pasarnya, ya. Sehingga alhamdulillah, misalnya kami di DPI itu, ya, contoh misalnya program modal usaha kepada peternak sapi, ya, ternak sapi. Kami berikan modal usaha, juga memberikan akses pasar sekaligus. Jadi nanti yang akan memasarkan hewan kurbannya bukan hewannya adalah DPU, sehingga dia cuma taunya saya jagain sapi saya berikan urusan nanti jual bagaimana itu sudah diurus oleh DPU. Jadi bukan hanya sekedar pemberian modal usaha, tapi juga pemberian pasar, termasuk juga di dalamnya adalah networking-nya. Nah, kemudian terkait dengan advokasi ini lebih kepada penguatan kapasitas building-nya, pembangunan kapasitas SDM-nya, bagaimana cara memulai usahanya, bagaimana packaging-nya, bagaimana kemudian menjualnya, ini juga kita bantu. Bahkan bila perlu kita juga membantu aspek kebijakan publik, mendorong kepada pihak pemerintah daerah untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat kecil. Misalnya diberikan insentif atau diberikan kemudahan dalam hal akses tempat jualan dan seterusnya. Nah, ini juga penting ketika kita berbicara terkait dengan bagaimana mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan. Jadi aspek sosial, aspek advokasi dan ekonomi itu harus jalan bareng, ya. Nah, di DPI itu ada namanya Kampung Mandiri, ya. Kampung Mandiri ini adalah konsep pemberdayaan terpadu berbasis kawasan dengan menggunakan zakat. Jadi ada masuk, ekonomi juga masuk, termasuk juga advokasi juga ada di dalamnya. Nah, sebagai gambaran kami di DPU untuk pemberian modal usaha produktif itu kita mulai di plafon minimal 4 juta dengan jumlah minimal sampai 12 orang, ya. Tentunya kita akan mulai dengan ada asesmen. Biasanya kita asesmen itu akan melibatkan pihak ketiga. Jadi mulai dari rekomendasi masyarakat atau inisiasi dari tim kami sendiri, kemudian melakukan kelayakan usaha dan kelayakan mustahik. Ini juga penting dilakukan. Pihak ketiga untuk melakukan asesmen. Ini orang kira-kira punya keahliannya di mana. Nah, ini mungkin nanti perlu ada kerjasama khusus kayaknya juga dengan IAIN ke depan untuk dengan mahasiswanya membantu melakukan asesmen, karena ini sudah kami lakukan dengan pihak Universitas Mula Warman, Pak Mahmud, ya. Nah, kemudian kami bahas secara internal, kemudian jika iya maka kami akan menetapkan berita acara penetapan mustahik, dibantu berapa plafonnya, kemudian posisinya, pendampingannya seperti apa dan seterusnya. Kemudian melibatkan pihak ketiga sebagai pendamping dalam program. Tapi kami akan mulai dengan tahapan satu pelatihan dan workshop dulu. Pelatihan dan workshop dulu. Jadi tidak langsung ngasih dana, kemudian kita berikan modal usaha, dan kebanyakan penyaluran modal usaha itu dalam bentuk non cash. Ini mengantisipasi supaya dana cash itu tidak dipakai untuk kebutuhan yang lain. Kita tanya dia butuh modal apa? Oh, ternyata butuh rombong, ya kita belikan rombong. Kami butuh peralatan, kami belikan peralatan dan seterusnya. Sehingga penyimpangan dana untuk
beli pulsa atau beli yang lain itu kita minimalisir. Kemudian monitoring program, kemudian evaluasi program ya. Ini sebagai gambaran, bahkan kami dalam satu kelompok itu bisa memberikan modal sampai 130 juta ya. Tadi yang paling kecil itu plafon adalah 4 juta dengan 3 orang. Nah ini seperti bantuan sapi. Nah, kemudian kalau bisa pro individu itu plafon minimalnya 750.000 ya. Tentunya juga menyesuaikan dengan hasil survei kelayakan mustahik termasuk hasil asesmen dari pihak ketiga. Ya. Sama tahapannya juga sama, mulai dari pelatihan dan workshop, baru kita berikan modal usaha, monitoring program, evaluasi dan laporan. Mungkin demikian gambaran terkait dengan pemberdayaan zakat produktif di DPU. Intinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita meretas program pendagunaan zakat untuk usaha produktif, untuk mensejahterakan masyarakat, itu harus bareng ya, harus bareng antara pemberian modal usaha, tapi sebelumnya kita selesaikan dulu masalah sosialnya, kebutuhan sehari-harinya, dan juga perlu ada penguatan kapasitas SDM-nya sehingga relevan semuanya biar cepat. Dan alhamdulillah 2 hari yang lalu mendapatkan info seorang mustahik kami di bulan Ramadan ini kembali menyalurkan infaknya 300.000 ya, padahal mustahik banget ini. Kemarin baru 2 minggu yang lalu saya datang ke tempatnya di Berau dan cacat nggak bisa jalan, tapi kami berikan fasilitas tempat tinggal, kemudian kami berikan akses pasar, dia jualan kapal-kapal itu, dan alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu info dia sudah mulai bersedekah 300.000. Nah inilah model-model yang kami lakukan di DPU. Mungkin demikian Pak Mahmud. Pak Moderator, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sumardi Jamil yang telah memberikan pemaparan yang cukup baik dan cukup bagus, menambah ilmu wawasan kita. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan. Dari pertanyaannya saya lihat untuk ke Bapak Ahmad Syarif. Yang pertama itu, apakah perspektif ekonomi syariah dipandang perlu? Sebentar, hilang pertanyaannya. Nah, saya ulangi. Pertanyaan dari Dharma Yanti kepada Bapak Ahmad Syarif, apakah perspektif ekonomi syariah dipandang perlu masuk dalam dokumen perencanaan, baik RPJMD ataupun RKPD PPU? Itu yang pertama. Terus yang kedua, masih ke Pak Ahmad Syarif. Mohon maaf bertanya dari Yeniyah Diani. Kalau tidak salah pemateri 2 menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah bisa dikapitalisasikan. Bukankah kapitalisasi adalah sistem yang tidak syariah? Berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan hukum atau dakwah, apakah berarti dana zakat tersebut dalam hal usaha produktif bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur berkaitan dengan IKN nanti? Mungkin 2 itu dulu untuk Bapak Syarif. Nanti setelah itu untuk ke Pak Suhardi Jamil. Silakan Pak Ahmad Syarif untuk diberikan jawabannya. Oke. Terima kasih untuk Pak Mahmud. Saya terkait dengan RPJMD itu ya tentu aja ya, kalau saya pribadi sih ya lebih bagus tuh memang, karena kayak RPJMD itu kan untuk melihat posisi kita, keseriusan pemerintah gitu ya, keseriusan pemerintah untuk periode selama 5 tahun ke depan ya, bagaimana terkait dengan ekonomi syariah. Di dalamnya kan terdapat beberapa indikator ya, sampai target itu tercapai, misalnya terkait dengan wisata halal ya, lalu terkait dengan wisata halal ada makanan halal dan sebagainya. Jadi
rantai daripada industri halal itu ada di suatu daerah. Nah, itu kan indikator-indikator itu ntar masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ya. Dan RPJMD itu dia memang sifatnya kerangka analisisnya macam-macam gitu ya. Jadi pertama kan dia terkait dengan alur proses teknokratis, strategis, partisipatif, legislasi dan macam-macam itu kan. Nah, kalau kita lihat di Renstra-nya ya, rencana strategisnya ya untuk 1-5 tahun ke depan itu kan RPJMD itu kan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD-nya. Nah, kan satuan perangkat daerahnya begitu. Jadi entar apakah yang disusun itu sampai dengan SPM, standar pelayanan minimal. Nah, tentu kalau misalnya di dalam RPJMD itu ada terkait dengan rencana-rencana ekonomi syariah seperti industri halal, habis itu sosialisasi terhadap literasi keuangan syariah dan sebagainya, pembangunan hotel syariah dan sebagainya, tentu itu saya pribadi ya mendukung. Ya, begitu ya. Jadi patutlah kalau misalnya padahal sebenarnya sudah beberapa kali itu ya beberapa stakeholder dari Jakarta datang ke Kaltim untuk menyusun layaknya seperti wisata halal dan sebagainya. Yang ada di NTB itu kan wisata halalnya sudah bagus begitu. Jadi seperti itu Renstra ke depannya, habis itu di RPJMD-nya juga menurut saya cocok aja. Dari sekarang sudah harus digas. Ya, dari sekarang sudah harus digas biar ntar ke depannya jalan 5 tahun ke depan kita sudah dapat menerima hasilnya. Kalau nggak bisa 100% nggak apa, paling 50% sudah terasa manfaatnya kepada kita gitu ya, khususnya masyarakat di Kalimantan Timur, nggak cuma di PPU atau di UKAR, tapi secara umum di provinsi Kaltim. Karena Samarinda ini kan pusatnya daripada ibu kota lah ya, ibu kota daripada Kaltim. Jadi tentu penting RPJMD itu. Terus yang kedua terkait dengan ini saya kehilangan. Intinya IKN terkait zakat produktif ya. Tahun 2018 ini saya cerita, tahun 2018 itu Majelis Ulama Indonesia di Jawa Tengah itu kalau tidak salah memperbolehkan bahwasanya zakat itu dibangun untuk infrastruktur ya. Tapi makin ke sini itu kalau Basnas menolak ya. Basnas itu menolak. Kalau saya pribadi ya zakat itu ya untuk mustahik aja lah ya. Nggak perlu ditaruh buat infrastruktur. Infrastruktur sudah ada bagiannya sendiri, sudah ada. Jadi jangan diutak-atik lagi gitu ya. Jadi untuk yang disebut dengan zakat produktif itu untuk mustahik juga kan, bukan untuk infrastruktur. Gitu. Jadi cukuplah Basnas misalnya Basnas menolak tentu dengan alasan-alasan tertentu, ya, alasan logis ya. Karena saya juga beberapa teman di Basnas memang infrastruktur memang kata beliau memang nggak cocok buat pembangunan IKN karena kita sudah punya SBSN, sudah punya PBKU tadi, P3, public private partnership dan sebagainya. Biasanya kita sudah punya investasi dalam negeri juga ya kan, atau investasi ingat loh ya, orang investasi itu bukan berarti menggadaikan negara untuk misalnya begini ya. Investasi asing itu bukan berarti negara kita digadai oleh asing, bukan begitu. Ya, itu kalau ada yang berpikiran gitu harus belajar ekonomi lagi secara komprehensif lah, jangan setengah-setengah gitu. Jadi nggak cocok lah kalau misalnya zakat itu ditaruh di pembangunan IKN ya. Cocoknya ya untuk di mustahik itu aja. Gitu. Itu saya rasa seperti itulah ya, sesuai dengan mandatnya Basnas gitu kan. Karena kan di dalam pengelolaan zakat itu kan kita harus mengikuti aturan-aturan nomor 28 tahun 2011 terkait dengan tata kelola zakat seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan, kecuali ntar ada aturan tambahan produk hukum yang membolehkan bahwasanya zakat ditaruh di IKN. Tapi menurut saya pribadi ya, saya sesuai dengan Basnas, kita nggak perlu ke sana. Ya, cukup Kementerian Keuangan yang pusing kepalanya. Ya. Basnas tidak perlu pusing, karena sekarang udah pusing gitu. Ngelola dana zakat itu sekitar 3,8 triliun lah, yang masih idle aset. Jadi banyak pengelolaannya. Jadi butuh keseriusan juga dari Badan Amil Zakat, itu juga saya kritisi sebenarnya banyak mustahik yang belum dapat dana zakat. Tapi kalau di Kaltim kayaknya sudah aman karena ada Pak Sumadi ini, jadi dana zakat insya Allah tersalurkan lah ya, terhadap 8 orang. Oke, itu aja. Pak Mahmud, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita turun pada Bapak Ahmad Syarif, MSc.
Semoga apa yang sudah diberikan jawaban oleh Bapak Ahmad Syarif bisa memberikan wawasan tambahan ilmu ya. Terus yang kedua kepada Bapak Sumadi Jamil, kita ambil 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, pertanyaan dari Saudara Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, ada pengusaha yang mengumpulkan zakat hartanya di daerah Samarinda, kemudian menyalurkan di pulau di luar Kalimantan kepada keluarga dekat dan anak yatim piatu di sana. Bagaimana tanggapan Bapak? Karena di daerah Kalimantan sendiri juga masih ada kaum fakir miskin yang perlu dibantu. Terlebih lagi jika zakat produksi bisa diterapkan, pasti sangat membantu. Terima kasih. Yang kedua, dari Mbak Adelia Yunanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, berwenang untuk mengaudit lembaga amil zakat? Mungkin itu 2 pertanyaan yang kita ambil. Terima kasih. Untuk waktu Bapak Sumadi Jamil, kita persilahkan. Baik, terima kasih Pak Mahmud dan para penanya. Mungkin sebelum saya menjawab 2 pertanyaan yang tadi disampaikan melalui Pak Mahmud, mungkin perlu saya klarifikasi, berikan penjelasan terkait dengan penggunaan tadi istilah kapitalisasi ya. Jadi maksud saya, potensi zakat di Kalimantan Timur ini itu sangat besar. Berdasarkan kajian dari Puskas Basnas Republik Indonesia, potensi zakat di Kalimantan Timur itu sebesar 5,9 triliun. Potensi zakat ya, 5,9 triliun rupiah ya. Tapi hingga di tahun 2020 yang lalu baru terhimpun yang terlaporkan melalui lembaga zakat resmi untuk zakat itu baru kurang lebih sekitar 50 miliar. Jadi masih sangat kecil. Ya, kalau dengan infak, dengan sedekah itu sekitar kurang lebih sekitar 100 miliar. Sehingga maksud saya bagaimana potensi zakat yang ada di Kalimantan Timur yang begitu besar itu kita optimalisasi agar bisa berkontribusi dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur ya. Mungkin lebih pas dioptimalisasi ya. Kalau memang istilah kapitalisasi itu dipahami sebagai sebuah sistem ya. Pertanyaan yang pertama tadi dari Mbak Eka, zakat keluar daerah. Kayaknya yang lebih pas menjawab terkait dengan ini kan terkait dengan fikih zakat ya. Mungkin lebih banyak di sini yang lebih pas untuk menjawab, tapi sebagai gambaran para ulama sepakat zakat itu disalurkan di mana zakat itu dihimpun. Kalau memang itu dihimpun di Samarinda lebih afdol, bahkan harus di Samarinda. Di Kalimantan Timur ya harus disalurkan di Kalimantan Timur. Boleh sebagian ulama membolehkan keluar ketika masyarakat di Kalimantan Timur itu sudah tidak ada lagi mustahik. Sedangkan tadi Mbak Eka mengatakan masih banyak masyarakat Kalimantan Timur itu yang mustahik, maka selayaknya zakat yang dihimpun atau mendapatkan rezeki dari Kalimantan Timur lebih diprioritaskan, bahkan harus disalurkan zakatnya ke masyarakat di Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan dari Mbak Bu Dharma, ya, apakah Bappenas itu punya kewenangan untuk mengaudit lembaga zakat atau tidak? Ya, tidak punya kewenangan ya. Jadi yang punya kewenangan untuk mengaudit lembaga zakat itu satu KAP, Kantor Akuntan Publik, untuk audit laporan keuangannya, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia untuk audit syariah. Jadi untuk lembaga zakat itu yang diaudit itu ada 2, satu audit keuangannya, siapa yang mengaudit? Ya KAP, Kantor Akuntan Publik. Alhamdulillah DPI sudah 3 tahun berturut-turut ini diaudit oleh KAP dengan opini wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah. Kemudian untuk audit syariahnya juga itu diaudit untuk lembaga zakat. Yang mengaudit ini adalah Inspektorat Jenderal atau juga kadang dilakukan pengawasan syariah oleh Kementerian Agama. Alhamdulillah di kesempatan kita pada siang hari ini juga bergabung. Saya lihat ada Bu Ani Prameswati dari Kasih Zakat dan Wakaf yang sudah punya sertifikasi audit syariah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mungkin demikian Pak Mahmud, terima kasih.
Baik, terima kasih. Kita aturkan kepada Bapak Itu Sumardi Jamil. Pak Sumadi, satu lagi Pak Sumadi, itu ada yang nanya itu dari Windy itu terkait dengan potensi zakat yang besar, namun banyak lembaga zakat terkait dengan pengentasan kemiskinan lah, kemiskinan, pemberdayaan zakat dan pengentasan kemiskinan, poverty alleviance. Itu Pak Sumadi bisa dijawab ya? Yang paling bawah. Ya, paling bawah ya. 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 Jadi memang potensinya betul sangat besar dalam case di Kalimantan Timur 5,9 triliun, tapi faktanya yang baru terhimpun terlaporkan ya ke Kementerian Agama Kalimantan Timur dan Basnas itu baru 50 miliar ya. Nah, ini kan menyisakan pertanyaan. Why, kenapa disparitas gap antara potensi dan realisasi itu masih sangat besar. Nah, ini yang jadi PR dari kami di lembaga zakat termasuk juga Basnas kami akui ini masih kami cari formulasi yang tepat bagaimana potensi ini bisa kita maksimalkan sehingga benar-benar bisa didayagunakan untuk sejahterakan Kalimantan Timur. Memang persoalan-persoalan kepercayaan masyarakat ini menjadi tantangan bagi kami. Kemudian juga masalah pengelolaan lembaga sehingga kemudian berdampak terhadap trust masyarakat ini juga menjadi PR bagi kami. Intinya masih banyak PR yang menjadi tantangan bagi lembaga zakat termasuk juga di Basnas dalam upaya untuk memaksimalkan potensi zakat ini untuk masyarakat. Tapi kami sudah punya roadmap bahwa kolaborasi sinergi itu dipandang penting oleh semua lembaga zakat, apalagi LAS ini kan dia sifatnya membantu. Jadi LAS ini sifatnya membantu Basnas sehingga melalui Bu Ani, kemudian sebelumnya juga ke Pak Kiai Haji Ketua Basnas sebelumnya kami meminta sebenarnya supaya peran Basnas sebagai koordinator itu lebih dimaksimalkan dalam upaya untuk mengkoordinir lembaga-lembaga zakat agar kerja semua lembaga zakat, pengelola zakat ini terkonsolidasi dengan baik. Kalau semuanya terkonsolidasi dengan baik, maka juga memiliki efek dampak yang juga lebih besar. Mungkin demikian. Ada satu pertanyaan Pak Mahmud, kalau boleh saya jawab. Tadi ada pertanyaan, apakah lembaga zakat sudah ada kerjasama dengan Dinas Sosial atau dengan Bappenas ya? Perlu kami sampaikan, alhamdulillah dalam beberapa hari ini lembaga-lembaga zakat termasuk juga Basnas aktif intens komunikasi dengan Bappenas dan lembaga zakat termasuk Basnas sudah diikut sertakan dalam penyusunan rencana aksi nasional. Rencana aksi nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dan insya Allah hari Senin besok kami akan memulai pertemuan dengan Bappenas untuk memetakan di mana potensi lembaga zakat ini untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam konteks kita di Kalimantan Timur, bagaimana lembaga zakat, bagaimana Basnas yang ada di Kalimantan Timur ini berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. Begitu Pak Mahmud, dan penanya tadi atas nama Bu Afifah kalau tidak salah tadi ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Sumardi Jamil. Semoga semua pertanyaan yang disampaikan bisa terjawabkan. Terima kasih. Sekarang kita sudah tiba di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh pemateri, Prof. Madya Dr. Muhammad Nur Habibi bin Muhammad Long, yang kedua Bapak Ahmad Syarif MSc, yang ketiga Bapak Sumardi Jamil, serta seluruh para peserta webinar internasional kita. Semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini mendapatkan berkah dan manfaat. Saya selaku moderator ingin undur diri, tapi sebelumnya saya ingin membacakan sebuah pantun. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa beli apukat. Selesai sudah acara webinar kita, semoga ilmu bisa bermanfaat. Pergi ke musola menggunakan peci, memakai sarung untuk melaksanakan sholat. Saya akhiri acara hari ini. Selamat berpisah.
semoga selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kalau sudah 5 itu ada tanggal 20 ini tanggal berapa? 25 ya. Tanggal 27 tuh insya Allah dari KNEKS ya. Nah, KNKS itu petinggi-petingginya pada datangan tuh tanggal 27 dan 29 gitu. Ntar terkait sistem keuangan syariah yang filenya tadi. oh ya, ini insya Allah ntar itu ada Ustadz Zaidi kayak itu. Oh iya. Ya Dokter. Alhamdulillah ada Ustadz. Apa mau disampaikan Ustadz? Silakan Ustadz dari Zakat Kedah ya. Nggak apa-apa, cuma kita akan bertemu lagi dalam sesi pada tanggal 27 Di mana itu? pada sesi pagi slot daripada KNEKS Indonesia. Kemudian di sebelah petang kita akan bersama dengan Profesor Dr. Asmadi, Naib Chancellor Universiti UNISYAM di Kedah, insya-Allah. Alhamdulillah. So baik, itu sahaja. Terima kasih semua untuk sesi pada pagi ini, insya-Allah. Terima kasih Ustadz Zaidi dari Lembaga Zakat Negeri Kedah. Mudah-mudahan sehat semua di Malaysia. Amin, insya-Allah. Kita WA-an ya Ustadz Zaidi. Kena ketemu di Bali nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya.